السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai martabat fatwa. Wa min dzalika iqdamuhum 'ala al-fatwa. Salah satu penyakit para pelajar hobi berfatwa. Menurut saya begini, menurut saya begini. Wa ma balagu martabataha. Padahal mereka ini belum sampai ke derajat mufti. Mufti itu isim fa'il dari afta yufti, berfatwa. Orang yang berfatwa, mufti. Syekh bin Baz, mufti, ya. Syekh Utsaimin, mufti. Artinya dia berhak berfatwa. Ya Syekh, bolehkah begini? Boleh. Ya Syekh, bolehkah begini? Jangan. Beliau berhak. Adapun antum, saya tidak berhak. Ya, harus bawa dalil. Dalilnya begini, dalilnya begini. Mereka para imam ini berhak. Tapi sekali lagi, fatwa tidak mengikat. Tidak wajib bagi kita kaum muslimin mengikuti fatwa seorang alim. Tidak ada perintah. Kita disuruh mengikuti dalil. Qala Allah wa qala Rasul ala fahmi sahabat. Ya. Kecuali bagi orang yang bertanya. Dalam kehidupan diri tentu ada saja masalah menyangkut diri pribadi kita. Kita harus mengambil keputusan. Ambil contoh, misalnya antum ikut asuransi. Antum tidak tahu ini halal apa haram. Sebagian bilang halal, sebagian bilang haram. Antum orang baik, artinya kalau haram, bismillah, tinggalkan. Kalau halal, ya akan diteruskan karena menguntungkan. Cuman antum ragu. Ada yang bilang halal, ada yang bilang haram. Di sini antum disuruh minta fatwa. Justru kalau antum cari-cari ayatnya, cari-cari hadisnya, boleh? Tidak boleh. Tidak boleh. Karena memang sedang butuh fatwa. Gitu. Tidak sedang belajar. Kalau belajar tiap hari begitu, baca ayat, baca hadis, baca ayat, baca hadis. Di sini sedang butuh fatwa. Maka bolehkah buka-buka ayat, buka-buka hadis untuk mencari tahu asuransi itu halal apa haram? Tidak boleh. Tidak boleh. Itu haknya Syekh bin Baz, haknya Syekh Albani, haknya Syekh Utsaimin, haknya Syekh Ali Hasan dan seterusnya. Bukan haknya kita. Kita tidak berhak. Justru ketika kita minta fatwa kepada seseorang, berarti kita sedang taat kepada Allah.
Kalau kita bongkar-bongkar ayat, bongkar-bongkar Sahih Bukhari, Sahih Muslim, berarti kita tidak sedang taat kepada Allah. Kalau kita sedang butuh fatwa. Apa firman Allah, perintah Allah yang dimaksud? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jika kalian tidak tahu, tanyakan kepada ahli ilmu. Ahli zikri yang dimaksud di sini ahli ilmu. Nggak boleh buka-buka sendiri. Nah, antum tentukan siapa yang antum siqah. Namanya orang awam, ya kan? Ya, kita ambil contoh saja orang awam. Orang awam siqahnya sama MUI misalnya. Dia nggak tahu siapa selain MUI. Pikir dia, ya dialah MUI lah yang paling berwenang untuk mengeluarkan fatwa. Maka ketika MUI bilang haram, wajib dia taati. Ketika MUI itu mengatakan ini haram, dia harus tinggalkan. Gitu ya. Ketika MUI itu mengatakan halal, lalu dia ikuti fatwa itu, maka berdosakah MUI? Berdosa. Ini luar biasa ya, tanggung jawab seorang mufti. Ya. Barang siapa yang diberi fatwa dengan fatwa yang menyesatkan, maka yang berdosa adalah yang memberi fatwa. Yang minta fatwa justru si dia sedang mengamalkan ayat tadi, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya. Nah, disinilah Allah menunjukkan kebenaran firman-Nya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang dengan beban di luar kesanggupannya. Nggak sanggup dia. Dia orang awam, dia nggak sanggup untuk menentukan ini halal apa haram. Maka dia butuh fatwa. Ya. Bolehkah dia berpindah ke mufti lain? MUI menjawab haram. Dia cari lagi MUI lain atau tokoh lain, jawab lagi haram. Cari lagi tokoh lain, jawab haram. Cari lagi tokoh lain, dijawab halal. Yang terakhir ini yang dia pakai, ya, aman. Kalau ada apa-apa, berdasarkan kaidah tadi, yang menanggung dosa yang berfatwa. Nggak bisa, nggak boleh pindah-pindah seperti itu. Tentukan satu yang dia siqah. Karena ini sekali lagi dia harus mengambil keputusan. Barangkali ini keberuntungan kita sebagai yang belajar, terus belajar ngaji terus. Jadi kita bisa tahu hukumnya tanpa harus minta fatwa seperti itu. Karena kita terus belajar, akhirnya kita tahu. Ya. Warubbama aftau bi waqa'atihim al-mukhalafati lin-nusus. Kadang-kadang mereka berfatwa dan ternyata fatwanya bertentangan dengan nas. Kenapa? Karena buru-buru dia buru-buru tergesa-gesa untuk berfatwa, padahal belum sampai ke derajat mufti. Ini yang berbahaya. Dan apa yang ditulis oleh beliau itu sedang kita saksikan hari ini. Anak-anak muda luar biasa hari ini, apalagi di perguruan tinggi Islam, dengan bangganya, dengan hebatnya, seolah mereka menyaingi Ibnu Katsir, At-Tabari, seolah menjadi ahli-ahli tafsir.
walau tawaqqafu fil muskilat kana aula. Seandainya dia tawakuf, itu lebih baik. Berapa banyak para ulama itu tawakuf, diam. Bahkan yang pertama kali mencontohkan tawakuf siapa? Dia tidak berfatwa, nggak tahu, wallahu a'lam. Siapa yang mencontohkan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma adri Uzairun nabiyyun amla. Aku nggak tahu Uzair itu nabi atau bukan. Lihat, berarti kan tawakuf di sini. Padahal beliau nabi, beliau rasul, utusan Allah. Tidak kemudian beliau mengetahui segala sesuatu. Uzair itu nabi atau bukan saja beliau nggak tahu. Beliau tawakuf. Disinilah para imam mengajarkan kepada kita untuk tawakuf saja, berdiam, memohon. Ya. Wa an Abdurrahman ibn Abi Layla. Ini dari Abdurrahman bin Abi Layla. Pernah kita singgung sedikit ucapan beliau, saya bacakan lengkapnya. Adraktu mi'atan wa ishrin. Bisa ishrin wa mi'atan, bisa mi'atan wa ishrin. 120, 100 dan 20. Kalau di kita kan nggak ada 20 dan 100. Ya. Di Arab bisa 20 dan 100, bisa 100 dan 20. Mi'atan wa ishrin boleh, ishrina wa mi'atan bisa. Aku mendapati 120 min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 120 sahabat. Berarti Abdurrahman bin Abi Layla seorang tabi'i bertemu dengan sahabat. Nggak main-main, 120. Bukan jumlah yang sedikit. Bertemu dengan seorang dua orang sahabat aja sebuah kebanggaan, sebuah nikmat besar. Ya, ketika seseorang bertemu dengan seorang sahabat, dua orang sahabat, ini keberuntungan besar. Bersyukur mereka, berbahagia mereka. Ini 120. Yus'alu ahaduhum 'anil mas'alati. Salah satu di antara mereka ditanya tentang sebuah permasalahan. Apa hukum isbal misalnya? Bagaimana betulkah jenggot itu dipotong segenggam misalnya? Bid'ahkah mencium hajar aswad sambil mengeluarkan bunyi kecupan misalnya? Fayarudduha hadza ila hadza. Si sahabat yang ditanya itu dia nunjuk temannya, coba tanya ke sahabat fulan. Gitu. Jadi dia tidak berambisi bangga memamerkan ilmunya, bukan berarti dia nggak tahu, bukan. Ya, karena itu tadi seperti yang kemarin kita bahas, nggak pengen tampil, nggak pengen menonjol. Coba tanya kepada si fulan, coba tanya kepada sahabat fulan. Ya, karena mereka yakin, mereka faham bahwa semuanya ahlus sunnah, semuanya salafi, nggak ada sahabat yang bukan salaf. Kalau mereka tahu bahwa temannya itu, kenalannya itu kok bukan salaf, ini di luar sahabatnya, ya tentu tidak seperti, tidak mungkin menjerumuskan seorang muslim. Ini semuanya salaf, semuanya ahlus sunnah. Wa hadza ila hadza. Ditanya lagi ke si fulan si A misalnya, A bilang coba tanyakan ke B. Didatangi si B, kata si B coba tanyakan ke si C. Si C didatangi, kata si C coba tanyakan ke D. Terus hatta tarji'a ilal awal, sampai balik lagi ke
orang pertama tadi. Ini bukan tega gitu ya, apa istilahnya bikin pingpong gitu, menyusahkan orang. Ini untuk menunjukkan bahwa mereka itu tidak ada ambisi untuk tampil. Bukan maksud mereka untuk merepotkan orang itu. Inilah mereka, jauh sekali dari kita. Salah satu penyakit yang melanda para pelajar hari ini, ingin tampil, ingin memasyhurkan diri, ingin memperkenalkan diri, dan seterusnya. Para sahabat sembunyi. Antum tahu apa yang dilakukan oleh Uwais setelah Umar minta doa kepada Uwais. Bayangkan sekelas Umar, manusia termulia hari ini. Kan Abu Bakar sudah wafat, Rasul sudah wafat, Abu Bakar sudah wafat. Siapa kaum muslimin paling mulia, manusia paling mulia di muka bumi? Siapa lagi kalau bukan Umar? Dalilnya jelas, nggak ada keraguan dalam hal ini. Rasul dan Abu Bakar sudah wafat. Minta doa kepada seorang anak muda bernama Uwais. Berbondong-bondong kaum muslimin minta doa kepada Uwais. Apalagi Umar bawa-bawa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyebut-nyebut tentang Uwais. Langsung berkibar nama Uwais. Tiba-tiba Uwais langsung menghilang, menyembunyikan diri. Coba kalau kita begitu, malah buka praktek, ya, buka kantor, buka cabang, itu kita. Uwais tidak, menutup diri, bersembunyi, tidak ingin berkibar namanya. Adapun Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Muawiyah berkibar namanya, bukan maunya mereka, karena mau nggak mau sebagai seorang pemimpin. Uwais merasa bukan pemimpin, buat apa tampil? Maka beliau bersembunyi. Kalau sekarang malah minta-minta, minta apa itu, di like, ya, meminta. Dulu malah bersembunyi. Ini jauhnya akhlak mereka dengan akhlak kita, jauhnya mental mereka dengan mental kita hari ini. Wa fi lafdin anhu, di lafaz lain sama, Abdurrahman bin Abi Layla, masih ucapan beliau tapi agak berbeda di sini. Adraktu fi hadzal masjid, di masjid ini, insyaallah yang dimaksud Masjid Nabawi, ya. Di Masjid Nabawi ini aku mendapati 20 wa mi'atan. Tadi mi'atan wa 20, ini 20 wa mi'atan, sama, 100 dan 20, 20 dan 100, 120. Minal ansar, ini khusus orang-orang Ansar. Min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ansar pasti sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma minhum man yuhaddithu haditsan. Setiap kali mereka menyampaikan satu hadis, meriwayatkan satu hadis, menyampaikan satu hadis, illa wadda anna akhahu kafahul hadis. Dia menginginkan supaya bukan dia, dia ingin supaya yang lainnya menyampaikan satu hadis. Dia ingin seandainya yang menyampaikan hadis ini nggak usah saya, si A aja, apa si B saja, apa si C saja. Berangkat dari tidak ingin terkenal, tidak ingin masyhur, tidak ingin menampakkan diri. Mereka memamerkan kebaikannya, ilmunya hanya kepada Allah. Tidak seperti kita hari ini. Wala yus'alu an futya,
Dan setiap kali mereka ditanya tentang satu fatwa, illa wadda anna akhahu kafahul futya, dia ingin seandainya bukan aku yang memberikan fatwa ini. Jadi senang sekali kalau sudah diwakili, senang sekali kalau sudah ada yang tampil. Inilah kaum salaf. Jadi betul-betul sungguh-sungguh berjihad untuk memelihara keikhlasannya. Tidak seperti kita kurang sungguh-sungguh. Ya. Apalagi sambil ngobrol cerita, ya. Sadar nggak? Saya kira sadar, ya. Menceritakan kelebihannya, menceritakan sedekahnya, menceritakan kehebatannya dan seterusnya. Orang-orang terdahulu menyembunyikan. Itu masih ingat Ibnu Rajab Al-Hambali, ya, bersama murid-muridnya, pernah kita bahas itu. Di saat dibutuhkan, di saat ditunggu-tunggu, dan itu amir, penguasa, diam. Padahal kemarin-kemarin bersama murid-muridnya luar biasa membahas masalah itu. Ini ayatnya, ini hadisnya, ini hujahnya, istilah luar biasa. Murid-muridnya terkagum-kagum dengan keterangan gurunya Ibnu Rajab Al-Hambali. Begitu sekarang di hadapan amir dan ulama-ulama yang lain, beberapa muridnya ikut di situ, diam. Membahas hal yang sama dengan yang kemarin itu, diam. Ya, mempersilahkan kepada yang lain, seolah nggak tahu apa-apa, nggak faham apa-apa. Padahal kemarin luar biasa. Maka ketika murid-muridnya, ketika sudah pulang, ya, murid-muridnya penasaran, bertanya kepada syekhnya, kenapa anda tidak jawab? Sementara pembahasan yang lain kan seperti itu, hujahnya orang mantap lah. Kenapa engkau tidak jawab seperti yang kemarin? Di sini beliau terserang. Biasanya kan terhadap murid kan tidak, ya beda lah. Di depan murid, di depan, dibandingkan di depan amir penguasa, ya tentu berbeda. Ada keikhlasan. Di depan murid-murid itu ada keikhlasan. Nah kan tidak berharap pujian dari muridnya. Beda dengan amir, penguasa. Tentu berharap dipuji oleh penguasa. Ya. Di situ beliau terus terang. Ketika aku terangkan hal itu kepada kalian, tidak ada yang aku harapkan kecuali wajah Allah. Nggak mungkin guru itu berharap wajah murid-muridnya, namanya juga murid, ya kan. Tapi ketika kemarin aku berhadapan dengan amir penguasa, ada sesuatu, ya. Ada sesuatu, ya. Ada, ya, beliau manusia, ya, bukan malaikat. Ada keinginan untuk menonjolkan diri hebat, dan maka aku tahan. Aku tahan. Luar biasa para imam dalam menjaga keikhlasan, menyembunyikan kehebatan mereka. Maka kalau bisa sembunyikan, sembunyikan, ya, kecuali tidak bisa. Waqad rawayna an Ibrahim an-Nakhai. Kami meriwayatkan dari Ibrahim an-Nakhai, atau diriwayatkan kepada kami dari Ibrahim an-Nakhai, anna rajulan sa'alahu an mas'alatin. Ada seorang rajul bertanya kepada beliau tentang sebuah permasalahan. Tak masalah apa tidak disebut. Ibrahim an-Nakhai balik bertanya, ma wajadta man tas'aluhu ghairi? Emang enggak ada yang lain selain aku yang bisa engkau tanyakan?
Nggak ada yang lain selain aku yang bisa engkau tanyakan? Bukan malah merangsang orang-orang untuk bertanya kepada dia, justru mengatakan, apakah nggak ada yang lain selain aku? Tanyakan kepada yang lain, maksudnya begitu. Kemudian dari Malik bin Anas, Imam Malik. Di sini radhiyallahu anhu, saya kira tidak tepat ya. Ada beberapa nama yang diikuti dengan radhiyallahu anhu dan tidak tepat. Ini salah satunya, ini Imam Malik. Imam Syafi'i juga ada. Ada beberapa kitab ditulis Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, tidak tepat. Cukup rahimahullah, rahimahullah. Ada radhiyallahu anhu khusus para sahabat. Sebagaimana alaihi salam, alaihi salatu wassalam, sallallahu alaihi wasallam khusus para nabi, para rasul. Ini Imam Malik, guru dari Al-Imam Syafi'i. Ma aftaitu hatta sa'altu 70 syaikhan. Aku tidak berfatwa, tidak memberikan fatwa sampai aku bertanya kepada 70 syaikh. 70 ya, luar biasa, 70. Karena sekali lagi, fatwa itu bukan seperti kita ngajarin, ini baca ayatnya, ini baca hadisnya, hafalkan, ini bacanya begini, ini marfu, ini mansub, ini majrur. Tidak seperti itu. Tapi menjawab sebuah permasalahan hukum berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, tentu ini berat sekali, sangat berat sekali. Sementara tidak persis seperti itu ya. Tidak seperti apa hukum makan daging babi, itu bukan fatwa jawabannya, jelas dalil dengan mudah. Hurimat alaikumul maitatu wal khinziru dan seterusnya, kan mudah kan. Bagaimana hukum isbal misalnya, antum tahu dalilnya ya, nggak perlu fatwa ya. Apa hukum memotong jenggot bagi laki-laki, antum tahu dalilnya ya, nggak perlu berfatwa, sampaikan sabda Nabi ya. Nah, fatwa itu sesuatu yang tidak mudah untuk menjawab, karena pertanyaan tidak seperti itu, tidak semudah itu ya. Maka harus tahu banyak ilmu. Maka wajar kalau beliau mengatakan ma aftaitu hatta sa'altu 70 syaikhan. Aku tanya dulu kepada 70 syekh guruku, hal tarawna li an uftiya, apakah anda memperbolehkan aku untuk berfatwa? Faqalu na'am. Mereka jawab ya, boleh. Ada yang nanya, faqila lahu falau nahauka, bagaimana seandainya mereka melarang engkau? Dijawab, lau nahauni intahaitu, kalau mereka melarang tentu aku stop, aku berhenti. Sekali lagi, nggak main-main fatwa ya. Sekira tidak ada yang berhak kecuali ulama, kecuali hafal Al-Quran, hafal ribuan hadis, tentu hafal tentang kaidah, faham bagaimana kaidah bahasa Arab dan seterusnya. Tidak sembarang orang bisa seperti itu. Wa inna ma kanat hadhihi sijiyat as-salaf, ini kebiasaan para salaf, sepak terjang para salaf seperti ini. Li khasyatihim, mereka takut kepada Allah,
wa khawfihim minhu, takut, khasyah takut, khauf takut. Wa man nadhara fi siratihim ta'addab, barang siapa yang mempelajari sirah mereka, sepak terjang mereka, sejarah mereka, insyaallah mereka akan beradab mengikuti mereka. Seperti yang waktu itu kita bahas, kalau yang kita lihat itu tetangga kita, yang kita lihat itu saudara kita hari ini, apalagi yang kita lihat selama ini para artis pengumbar aurat ahli maksiat, barangkali kita merasa aman, barangkali kita akan sombong, barangkali kita akan membusungkan dada, merasa suci, merasa saleh, merasa hebat, merasa bersih jauh dari dosa. Nah, coba lihatlah Imam Syafi'i, lihatlah Imam Bukhari, Sufyan bin Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri, dan seterusnya. Kita akan malu, kita akan merasa kecil, kita akan merasa banyak dosanya, dan itu jauh lebih banyak daripada kita merasa suci. Maka jangan dilihat para ahli maksiat, pengumbar aurat yang hari ini luar biasa, mudah disaksikan lewat handphone kita. Kita ganti, kita saksikan bagaimana pendahulu-pendahulu kita yang luar biasa, yang dengan melihat mereka malu kita. Kecil sekali, sangat kecil, nggak ada apa-apanya. Dengan demikian kita akan jauh dari sifat sombong. Orang nggak ada apa-apanya, malu semalu-malu. Antum tahu yang bilang malu seperti ini siapa hari ini? Syekh Ali Hasan, murid terbaik dari Syekh Al-Albani. Beliau malu, beliau merasa rendah membandingkan diri beliau dengan Ibnu Rajab Al-Hambali, dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani, dengan Imam An-Nawawi. Kecil beliau. Bagaimana kita dibanding dengan beliau? Lebih kecil lagi, semakin kecil, semakin kecil, semakin gak ada apa-apanya. Di sini, kalau urusan dunia kita disuruh melihat yang jauh lebih rendah dari kita sehingga kita bisa bersyukur. Tapi kalau urusan ilmu, ibadah, akhirat, kita disuruh melihat yang jauh lebih tinggi dari kita, agar kita tidak sombong, agar kita tidak membesarkan diri. Kemudian judul kecil, At-taqarrubu ilal umara was-salatin, mendekati para pemimpin, mendekati para penguasa. Salah satu akhlak para pelajar, salah satu akhlak para ulama, enggak mau mendekati. Didekati banyak sekali. Salah satunya Imam Malik, ketika beliau didekati dan dimohon untuk memberikan ilmunya di istana, di penguasa Amir. Jawab beliau apa? Terkenal jawaban beliau, al-ilmu yukta wala ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan suruh datang. Ilmu itu didatangi, bukan datang. Artinya beliau menolak permintaan penguasa ini. Kalau mau ya ke Mesir bersama kaum muslimin yang lain. Hari ini sebagian ustaz ingin memanjakan para penguasa, para artis, para pengusaha, orang-orang kaya. Mereka kan gak biasa duduk lesehan di bawah di masjid, ya sudahlah, gak apa-apa lah di hotel-hotel.
yang berbintang, ber-AC, adem, empuk. Gitu. Daripada mereka nggak mau ngaji, daripada mereka nggak dapat hidayah. Jawabannya ini sudah dijawab oleh Allah saat Nabi bermuka masam kepada seorang buta, Ibnu Ummi Maktum. Ya, bukan urusanmu Muhammad. Kalau dia tidak mau membersihkan diri, kalau dia tidak mau baik, bukan urusanmu. Kenapa engkau pusing? Nabi ditegur oleh Allah ketika beliau bermuka masam kepada seorang buta, Ibnu Ummi Maktum, karena sibuk menghadapi pembesar-pembesar Quraisy. Yeah. Maka stop, hentikan, ya. Tidak ada seperti ya, kalau bukan manhaj salaf mereka nggak paham, ya kan. Jangankan cuma ngaji di hotel-hotel yang berbagai macam bid'ah mereka lakukan. Ini sayang kalau bermanhaj salaf tapi nggak paham seperti itu. Masih apa ya? Ya mestinya nasihat Allah kepada Nabi kita camkan, bukan urusan kita. Itu para pengusaha, para artis, orang-orang kaya nggak mau ngaji kalau nggak di hotel berbintang, bukan urusan kita, bukan urusan para dai. Ya biarkan saja, nggak mau ya sudah. Jangan diobral seperti itu. Ilmu itu tidak untuk diobral seperti itu. Antum tahu yang mengobralkan ilmu siapa? Yang menjajakan ilmu seolah ilmu itu barang murah siapa? Para pendeta, para pastor di Eropa sana. Itu mereka ngemis-ngemis. Ya, mereka datangi dari pintu ke pintu. Saudara, maukah saudara mendengarkan firman Tuhan? Ngemis-ngemis seperti itu. Adakah ulama zaman dulu ngemis-ngemis seperti itu? Nggak ada. Nggak ada, mau datang, nggak mau sudah. Ya, orang yang berilmu kalau memang dikasih waktu, dikasih tempat, sampaikan. Enggak, sudah. Nggak perlu minta-minta. Ada jadwal buat saya di masjid ini? Nah, nggak perlu minta-minta seperti itu. Saya S3 nih, Kairo, ya, Madinah. Nggak perlu. Dikasih waktu, dikasih tempat, sampaikan. Segamblang-gamblangnya yang hak-hak, yang batil-batil, kulil haqqa walau kana murran. Sampaikan yang hak sekalipun pahit. Nggak dikasih waktu, sudah. Emang para sahabat yang luar biasa ilmunya semuanya tampil? Enggak ya. Maka S2, S3 lulusan Mekah, Madinah, pulang nggak tampil, nggak masalah. Ilmu itu nggak ada sia-sia. Dia bisa untuk mendidik anak istrinya, ya, tentu diamalkan sendiri, itu yang pertama. Kok tidak ada yang mempersilahkan, nggak masalah. Bukan berarti ilmunya sia-sia. Masuk pulang dari Madinah, Mekah nggak ngajar sama sekali, nggak masalah. Nggak ada mencari ilmu itu sia-sia, nggak ada. Kalau dunia barangkali ya, ini akhirat. Ilmu akhirat pertama kali untuk kita amalkan oleh diri kita sendiri. Setelah itu kita sampaikan kepada anak istri kita. Selebihnya kalau memang ada waktu, ada tempat, sampaikan kepada orang lain. Kalau nggak ada, sudah. Dia bisa nulis misalnya, ya kan? Ini salah satu fitnah, yaitu sebagian pelajar itu, orang yang berilmu itu mendekat kepada penguasa. Saya bacakan, wa min talbisi iblisa 'alal fuqaha, di antara tipuan iblis kepada para fuqaha, ahli fikih, mukhalatatuhum al-umara was-salati, bercampur masuk pada diri penguasa, sultan. Ya. Maka para ulama itu menghindar bersama sultan, apalagi sampai tampil di panggung bersama sultan. Ya. Apalagi sekarang belum sultan, baru calon, ya,
tampil di panggung supaya ribuan jamaahnya ikut milih dia. Ini lebih buruk lagi. Dulu sudah sultan, bukan calon lagi. Enggak. Ya. Kalau memang sultan itu butuh, ya panggil. Insya Allah bagian dari ketaatan. Nanya apa, dijawab. Tidak di hadapan khalayak. Istilah kita ya tidak diekspos. Ya, tidak diberitakan. Dan itu kan terjadi di tahun 80-an, 90-an. Bagaimana presiden hari itu memanggil seorang alim, memanggil seorang kiai, memanggil seorang pimpinan pondok pesantren, ditanya tentang sesuatu, meminta fatwa. Nah, ini yang sunnah. Bukan kemudian diberitakan kemana-mana. Wa mudahanatuhum. Wah, ini penyakit mudahana. Mudahana. Antum jangan keliru antara mudahana dengan mudarah. Mudarah bagus, mudahana buruk. Apa mudahana? Menyenangkan penguasa, menyenangkan orang kaya, menyenangkan para pengusaha. Lalu dia tega melakukan keburukan atau bid'ah atau syubhat, tidak diingkari, dia nggak enak. Kalau saya bilang bid'ah, saya nggak diundang lagi nih. Nah, kira-kira begitu mudah itu. Hanya diam. Ya. Kalau saya bilang ini haram, habis saya, nggak dipakai lagi. Ya. Kalau saya bilang ini bid'ah, ini sesat, ini syirik, ya selesai saya. Maka dia diem. Itu mudahana. Atau bahkan ikut-ikutan. Dia tahu bahwa zikir berjamaah seperti ini nggak ada contoh dari Nabi SAW. Dia tahu. Tapi ini maunya Pak Presiden, ini maunya Pak Menteri, ini maunya pengusaha. Ya sudah, ikut-ikutan. Sekilas ya. Yang penting habis itu nanti ada ceramahnya lah, pelan-pelan. Nah, ini mudahana. Sekali lagi, kita tidak akan ditanya oleh Allah, kenapa engkau biarkan para pemimpin salah seperti enggak. Ya, bukan urusanmu Muhammad. Si pembesar Quraisy itu mau menjadi baik atau buruk, bukan urusanmu. Beda kalau si buta Ibnu Ummi Maktum datang kepada engkau betul-betul bertanya. Dia muslim, dia mukmin, ingin membersihkan diri. Engkau bermuka masam, engkau malah meladeni Umayyah bin Khalaf, pembesar Quraisy itu. Ditegur beliau oleh Allah Rabbul Alamin. Bagaimana beliau ditegur? Malah hari ini kita seperti ini. Ya, ini mudahana. Nah, kalau mudarah mirip-mirip, tapi mudarah ini baik. Ya, seperti kita males pakai baju batik misalnya ya, kita paling nggak suka pakai baju batik, tapi demi orang-orang awam ini mau ngaji karena mereka suka batik, ya kita terpaksa pakai baju batik. Pakai baju batik halal apa haram? Halal kan? Halal kan? Nah, untuk mengambil hati orang-orang awam itu, ini beda. Kalau yang tadi kan haram, ini halal. Ya. Nah, untuk mudarah baik, untuk mudahana tidak baik. Nah, ini yang disebut oleh beliau mudahana. Ya, silakan azan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.